Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini saya akan menjelaskan hasil tes Stephen yang hasilnya adalah TI atau Thinking Introvert. Kecerdasan thinking berarti Anda memiliki bagian otak kiri yang paling dominan, terutama di kiri bagian atas, yaitu otak neokorteks bagian kiri. Kecerdasan thinking berarti membuat Anda cenderung banyak berpikir, kekuatannya pada logika, memikirkan banyak hal, dan membuat Anda adalah orang yang rasional dan objektif. Kecerdasan ini didekatkan dengan kata-kata introvert, yang artinya adalah lapisan otak bagian dalam itu yang lebih aktif, ya, sehingga yang menggerakkan Anda dalam berpikir, membuat keputusan, merespon segala hal yang ada di sekitar Anda, itu lebih dominan faktor-faktor dari internal Anda, seperti keyakinan, pengalaman, kemudian prinsip-prinsip Anda, kemudian juga keyakinan-keyakinan Anda itu lebih dominan dibandingkan faktor-faktor dari luar, seperti pengaruh lingkungan yang lain. Oke, dan ketika seorang thinking introvert ini merespon situasi secara mendalam, secara dari dalam, penuh pertimbangan, maka Anda seorang thinking introvert ini dikatakan sebagai orang yang sangat fokus mengerjakan sesuatu, dan Anda hebat dalam menekuni spesialisasi tertentu, menekuni sebuah bidang tertentu secara spesifik. Itu keahlian Anda sebagai seorang yang ahli dalam bidang tertentu. Nah, kecerdasan khusus yang menjadi kekuatan seorang thinking introvert adalah TQ atau technical question, yaitu kecerdasan teknis, kecerdasan mekanistik, kecerdasan yang berkaitan dengan teknologi, kecerdasan yang berkaitan dengan menghitung, kecerdasan dengan cara mengatur, mengukur, dan sebagainya. Maka peran terbaik bagi seorang thinking introvert adalah menjadi seorang expert atau pakar di bidang tertentu. Ya, Anda harus menguasai sebuah spesialisasi, Anda harus menguasai sebuah keahlian, kompetensi tertentu, dan Anda harus menjadi master di bidang itu sehingga Anda diakui sebagai seorang expert. Ya. Kelebihan seorang expert seperti Anda adalah kemampuan dalam mencari atau menentukan efektivitas sebuah langkah. Ya, jadi langkah yang efektif, yang sangat dicari, yang paling tepat, yang tidak boros, yang sangat sesuai dengan sasaran, sesuai dengan yang diharapkan oleh sebuah organisasi. Itu yang salah satu kelebihan Anda. Dan Anda mengejar target, yaitu mencari kepastian. Bagaimana sebuah langkah itu memiliki akurasi yang tajam. Dan Anda memiliki harapan untuk bisa mengelola. Jadi Anda itu selalu berusaha untuk menjadi seorang manajer atau great manager. Itu ada pada diri Anda. Anda selalu berusaha untuk menambah ilmu tentang manajemen agar Anda bisa mengatur, mengelola, ya, kemudian bisa merancang, ya, sebuah sistem agar semuanya berjalan dengan efektif. Ada 4 kata kunci yang dimiliki seorang thinking introvert, yaitu menalar, tadi berpikir, logika, sebab akibat, mengapa, sehingga selalu seorang thinking introvert itu banyak bertanya, ya. Kenapa, mengapa, ya, kok bisa demikian, dia butuh penjelasan. Kalau anak-anak banyak bertanya, anak-anak thinking itu bagus, maka orang tuanya harus banyak memberikan jawaban yang memuaskan akalnya. Yang kedua, tulang. Ya, tulang ini artinya menunjuk kepada struktur tubuh yang harus dijaga, yang harus dipelihara, dirawat. Karena seorang thinking ini aktivitasnya banyak, mobilitasnya tinggi, maka dia membutuhkan tulang yang kuat, tulang yang siap menopang beban pekerjaan, aktivitasnya, mobilitasnya. Maka dipastikan kebutuhan kalsium seorang thinking introvert, ya, itu harus tercukupi dengan baik. Terutama pada masa ketika dia di dalam kandungan. Ini sang ibu harus mengingat kembali apakah suplai kalsium, ya, saat dia hamil itu
terpenuhi ya untuk sang janin anak-anak kita. Oke. Kemudian mandiri. Mandiri artinya seorang thinking introvert itu punya kecenderungan independen. Ya, berani menghadapi atau berani mengerjakan tugas seorang diri. Ya, bukan bersama-sama. Ya, jadi mandiri itu sanggup mengatasi problem seorang diri. Dia akan mencoba belajar mencari solusi, mencari cara untuk mengatasi tanggung jawabnya, untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, itu. Kemudian yang keempat adalah mendalam. Berbeda dengan thinking extrovert yang berpikir secara meluas, ya, secara horizontal, maka seorang thinking introvert itu berpikirnya mendalam. Ya, mendalam. Dia menjadi seorang spesialis yang menekuni bidang tertentu. Ya, sangat mendalam. Dia akan mencoba menjadi seorang expert di bidang tertentu. Ya, maka saya sarankan jika Anda seorang thinking introvert, maka benar-benar tekunilah sebuah keahlian sampai Anda benar-benar memahami secara mendalam. Jangan tergesa-gesa kemudian untuk berpindah ke keahlian yang lain. Ini beda sama thinking extrovert. Ya, thinking extrovert itu bisa menguasai berbagai macam keahlian. Ya, sementara kalau Anda thinking introvert karena target Anda adalah menjadi seorang yang ahli, seorang expert, maka Anda harus menguasai dari A sampai Z sebuah keahlian tertentu, sebuah bidang tertentu, Anda harus menguasainya dengan baik. Nah, cara belajar seorang thinking introvert adalah dengan menalar bacaan, pakai logika, rasional, ya. Kemudian Anda temukan sebuah logika yang masuk akal, yang benar-benar Anda bisa pahami, ya, isinya Anda semakin paham, dan Anda juga akhirnya bisa menemukan inti sarinya. Oh, kesimpulannya seperti ini. Dengan cara ini maka Anda secara akademik akan selalu memiliki kemampuan, ya, yang menghasilkan skor yang tinggi karena kemampuan Anda berpikir, ya, menganalisa, sehingga penjelasan guru itu sangat mudah Anda pahami. Oke. Kemudian untuk meningkatkan minat belajar dan motivasi belajar seorang thinking introvert adalah dengan cara diberi recognition atau diberi pengakuan dari orang yang dihormatinya. Misalnya pimpinan memberikan pengakuan, kamu hebat, kepada stafnya yang thinking introvert. Atau jika kita punya anak yang thinking introvert, ayah misalnya sebagai sosok yang dikagumi, itu bisa memberikan acungan jempol dan mengatakan kamu hebat. Ya, atau ditepuk, ya, kamu hebat. Atau diberi sebuah kode-kode isyarat yang mengatakan kamu hebat. Atau pakai WA, ya, sampaikan sebuah pujian, bukan pujian, ya, pengakuan bahwa kamu hebat. Pujian dan pengakuan ini hampir sama, tapi pengakuan ini lebih dibutuhkan oleh seorang thinking introvert karena dia itu membutuhkan sesuatu yang tegas, yang jelas, yang memberikan efek, ya, efek penguatan mental dia. Kamu hebat, kamu bisa, kamu luar biasa, Bapak kagum sama kamu. Ya, gitu. Itu ada pengakuan dari orang yang dihormatinya. Kalau ada seorang guru yang dia hormati, guru itu mengatakan kamu hebat, ya, maka anak ini langsung luar biasa, motivasi belajarnya akan selalu makin tinggi, semakin membesar. Nah, kata kunci dalam pengembangan diri seorang thinking introvert adalah mencari tapak untuk menekuni spesialisasinya. Jadi artinya adalah seorang thinking introvert itu tergerak untuk menjadi spesialis, menjadi ahli, menjadi master di bidang tertentu. Maka untuk mengembangkan diri, dia akan mencari tapak. Apa itu tapak? Tapak itu adalah sebuah rute yang telah dilalui oleh orang lain, ya, atau sebuah jejak, ya, sebuah langkah atau sebuah perjalanan yang pernah dilakukan oleh seorang master yang lain, ya, dia akan mencari jalur itu, ya, jalur itu, ya. Andai pun di situ ternyata belum ada jalurnya, dia akan berusaha mencari informasi untuk menuju ke sana itu lewat jalur yang mana. Ya. Kalau memang belum ada yang ke sana, dia akan berusaha memastikan ada jalan setapak walaupun kecil untuk menuju ke sebuah posisi yang dia impikan. Inilah cara pengembangan diri seorang thinking introvert. Sesuatu yang paling disukai oleh seorang thinking introvert adalah tahta. Tentu, ya, tahta adalah yang paling disukai seorang thinking. Apa itu? Posisi yang tinggi, ya, kedudukan yang tinggi, number one, menjadi yang terbaik, yang bisa sebuah tempat yang menunjukkan kedudukan, ya, jabatan. Itu yang disukai oleh orang thinking.
Nah, karena dorongannya dari dalam, ya seorang thinking introvert itu pasti banyak berpikir tentang apa yang harus aku raih, apa yang harus aku kejar, apa yang harus aku cari. Maka dia termasuk orang yang berusaha untuk mencari tahta. Berusaha memikirkan, berusaha mempertimbangkan, berusaha untuk menemukan dan memilih ya, langkah mana atau tahta mana yang harus aku kejar. Dia berusaha di dalamnya itu ada ambisi yang sangat kuat untuk mencari tahta. Nah, inilah salah satu ciri-ciri atau penjelasan tentang thinking introvert. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.